Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'alimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimi dan seterusnya, ya, atau ayat 60. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah subuh hari ini kita akan berbicara satu sisi dari kewajiban kita di dalam bulan suci Ramadan adalah zakat. Zakat. Kita akan bicara dulu makna zakat, arti kata zakat dulu. Sebelum kita berbicara tentang apa yang kita zakatkan, kepada siapa, ya, kita bicara dulu tentang pengertian bahasa kata zakat ini. Zakat dalam bahasa Arab itu berasal dari kata zaka, yazki atau tazki. Ya. Orang yang berkewajiban untuk menunaikan zakat itu disebut muzakki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Jadi kata zakat, yazki, tazki, muzakki, dan mustahik. Itu arti, itu maknanya. Jadi kata zakat itu artinya tumbuh, subur, itu arti kata zakat. Jadi siapa ingin hartanya tumbuh, subur, tunaikanlah zakat. Kemudian zakat itu di samping artinya bersih, ya, tumbuh subur, maka dia bermakna bersih, subur, tumbuh dengan subur dengan pesat, kemudian bersih. Kenapa bersih? Di dalam harta orang kaya itu ada hak orang tidak punya itu. Wa fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum. Di dalam harta orang-orang kaya itu ada hak orang minta dan orang-orang yang susah. Ada haknya. Ya. Dan tidak mungkin orang kaya tanpa ada orang lain yang membantunya. Tidak mungkin sebuah perusahaan besar itu pasti ada karyawannya. Ya. Nah, harta yang tidak keluar zakatnya itu, ya, dia disebut ausan, kotoran. Nah, makanya Nabi mengatakan as-shadaqatu min ausahin nas. Zakat itu kotoran harta manusia. Jadi orang tidak berzakat sama dengan memakan kotorannya sendiri. Akibatnya dia tidak sehat. Akibatnya dia sakit. Akibatnya dia tidak bersih karena memakan menelan kotoran. Itu makna kata zakatnya. Jadi paman tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi.
Barang siapa yang membersihkan dirinya, berarti dia membersihkan untuk dirinya sendiri. Nah, itulah makna kata zakat. Jadi kata zakat ini artinya tumbuh subur atau bersih. Coba Bapak baca dalam surat Al-Mu'minun itu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang membersihkan dirinya. Ternyata zakat ini ada dua sasaran pembersihannya. Satu, bersih harta kita dari hak sa'ilin wal mahrum, au miskin, au fakir, au mu'allaf, au garimin, ya, au sabil, ibnu sabil, fisabilillah. Itu harus bersih, itu hak-hak yang melekat di zakat orang itu. Ya. Nah, kemudian bersih harta itu dari hak-hak itu. Kedua, zakat itu berfungsi untuk membersihkan jiwa. Jiwa apa? Jiwa bahil, jiwa kikir, jiwa dekil, jiwa rakus, jiwa tamak, jiwa loba, itu hapus dengan zakat itu. Dia membakar penyakit-penyakit hati seperti itu. Itu makna zakat itu dalam kehidupan kita kaum muslimin. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, zakat ini ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah atau zakat badaniah. Zakat mal itu terdiri dari satu, kambing, domba, kerbau, sapi, onta, emas, perak, harta rikas, biji-bijian, perdagangan, pertambangan, harta karun atau rikas, ya, semua ini masuk dalam kelompok zakat mal. Zakat mal. Kemudian ada zakat fitrah. Fitrah artinya kejadian, ciptaan atau badaniah. Nah, zakat fitrah badaniah ini itu tergantung makanan kita. Kalau kita makannya beras, ya beras bisa diganti dengan uang karena 2,5 kilo. Bisa diganti dengan uang 25.000. Ya. Kemudian bisa juga sagu, jagung, bisa jawawut atau sihir, bisa juga gandum. Ya, tergantung makanan utama, makanan pokok yang berada di suatu negeri. Itu untuk zakat mal. Bapak-bapak, ibu-ibu, zakat fitrah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala kalau dalam Quran itu menyebut aqimus shalah wa atuz zakat. Coba perhatikan. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jadi perintah sholat itu berbarengan dengan zakat. Iman berbarengan dengan amal soleh. Amanu wa amilus solihah. Iman dan amal soleh. Ya. Nah, ketika bicara tentang jihad, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu. Jadi jelas itu. Iman, amal soleh, sholat, zakat, jihad dengan harta dan jiwa. Selalu bergandengan di dalam kehidupan ini.
Rasulullah SAW bersabda, "Inni umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memerangi manusia, kecuali manusia bersyahadat, bersumpah, berjanji tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mempercaya aku adalah Rasulullah, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat. Jadi sampai demikian Bapak-bapak. Nah, zakat ini bagian dari rukun Islam. Bunyan Islamu ala khamsin, syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakat, wa shoma Ramadan, wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi jelas dia. Ya. Islam itu didiri di atas 5 pilar tiang. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, ya, 4 zakat, 5 haji. Itu sudah berbarengan. Kenapa Bapak-bapak Ibu-ibu? Zakat ini tujuannya likailah yadulatan duratan bainal aghniyaikum. Tidak boleh kekayaan itu hanya dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka sebagai wujud tanggung jawabnya diwajibkan mereka mengeluarkan zakat. Kalau di zaman Rasulullah, orang sudah bayar zakat, terpelihara jiwanya, terpelihara kehormatannya. Ya. Tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Itu dipelihara oleh Rasulullah. Ya, kecuali hak-hak lain yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang betapa pentingnya zakat ini. Zakat ini sebenarnya untuk mengikis jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, untuk melahirkan cinta kasih orang saling memberi dan menerima. Kalau orang saling memberi dan menerima Bapak-bapak, pasti akan timbul persaudaraannya, akan timbul kesetiakawanan di dalam hatinya, akan timbul kecintaan di dalam hatinya. Maka Rasulullah mengajarkan kita saling memberi dan saling menerima, ya, dalam hidup ini. Itulah makna tujuan kepentingan dari zakat itu, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Ya. Nah, ini yang penting dulu pengertiannya dari sisi bahasa tadi. Berarti jelas pemahaman kita bahwa zakat yazki tasdi, yang berarti subur, tumbuh subur atau bersih suci. Ya. Nah, orang yang punya kewajiban membayar zakat disebut dengan muzakki. Yang berhak menerima zakat itu mustahik. Ya, itu sudah diatur di dalam At-Taubah. Insyaallah pertemuan berikut kita akan jelaskan surat At-Taubah ayat 60 itu. Ya. Bahkan banyak ayat lain mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sebenarnya Bapak Ibu, zakat itu disuruh kita ambil. Disuruh kita ambil, tidak perlu kita tunggu orang datang bayar. Karena di zaman Nabi dulu itu petugas zakat ambil itu bayar. Petugas zakat punya catatan, ya, punya catatan apa catatannya? Oh, di Madinah ada sekian ribu orang kaya. Sebelum hari raya dia sudah datang ke sana, datang menjemput, menghitung harta orang kaya itu. Ya. Kalau orang kaya tidak bayar zakat di zaman Nabi, itu bahaya. Ya, makanya Baitul Mal itu menjadi penuh, sehingga kemakmuran kesejahteraan di zaman Nabi itu begitu sempurna, karena tidak ada satupun orang yang tidak bayar zakat. Dari zakat inilah hidup orang-orang miskin. Ya. Rasulullah itu tidak makan zakat. Rasulullah
Anda makan sedekah, Tidak. Rasulullah itu makan minumnya dari ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Dari situlah kas rumah tangga Rasulullah. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul walil mu'minin. Mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang. Katakan harta rampasan itu milik Allah, milik Rasul, dan milik orang beriman. Jadi kalau harta rampasan perang itu, ini sekian untuk Allah melalui Rasulnya nih, sekian untuk Nabi, sekian untuk yang berperang, sekian untuk fakir, sekian untuk Baitul Mal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hus, bahasa Arab itu hus, perintah, amar. Pergi, kamu ambil paksa. Orang tidak bayar zakat itu sampai begitu perintahnya. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, zakat ini kebetulan kita di masjid ini diminta oleh Basda, ya kita kumpullah beberapa kilo beras, nanti kita sampaikan ke mereka. Ya, ini saja Pak yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada pemahaman kita betapa penting zakat ini. Ya, penting betul. Karena zakat itu milik harta kotoran orang lain. Maka jangan makan kotoran diri kita sendiri. Orang kaya itu zakatnya kotorannya, masa orang kaya mau makan kotorannya? Ya, mudah-mudahan sampaikan kepada teman-teman betapa penting kita membayar zakat, menunaikan zakat. Atau uang yang kita simpan di dalam bank. Ada 10%, 5%, 2,5%. Tergantung bagaimana kita memposisi mendapatkan harta itu. Barangkali ini saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.